waktu akan terus bergerak dalam hidup kita. Bekerja tidak bekerja, berbuat tidak berbuat, kita akan lenyap di muka bumi. Dalam hitungan waktu, berapa lama waktu kita di muka bumi? Kalau 63 tahun itu berapa lamanya? Kalau umurnya 60 ya 3 tahun lagi. Kan tidak lama waktu. Nah, kadang ilir-ilir mudik saja kita setiap hari itu sudah lenyap itu. Seabad pun. Bahkan Bapak Ibu yang hadir saat ini salat zuhur, bisa dipastikan 100 tahun ke depan tidak akan ada lagi di dunia ini. Nah, oleh karena itu mari kita hargai waktu. Dengan pergantian tahun ini kita buka lembaran baru lebih baik. Kita coba tafakuri, muhasabah diri kita, introspeksi diri kita untuk melakukan perbaikan demi perbaikan untuk kehidupan kita di masa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Quranul Karim surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Tentunya tidak bosan-bosan kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah masih mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini, tentunya dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, Nabi tauladan, Nabi pujaan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sekarang kita sudah berada pada tahun baru hijrah, tahun baru Islam 1443 hijrah. Kalau kita melihat dari segi umur, tentu semakin bergantinya tahun, semakin bertambah umur kita. Kalau kemarin umurnya 60 tahun, berganti tahun, berarti umurnya bertambah 1 tahun, 61 tahun. Kalau kita melihat dari segi usia,
Tentunya semakin berganti tahun, semakin berkurangnya usia umat manusia ini di muka bumi. Karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang terbatas di muka bumi. Tidak ada orang memiliki umur yang berabad-abad pada zaman sekarang. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60 tahun ke atas. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita mencoba memahami betapa pentingnya harga waktu atau masa dalam kehidupan umat manusia. Di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, ketika Allah berbicara tentang masa, waktu, itu kita jumpai banyaknya mempergunakan huruf-huruf qasam, huruf-huruf yang dipergunakan untuk bersumpah. Misalnya wal asri, demi masa, demi waktu. Wal lail, demi waktu malam. Wan nahar, demi waktu siang. Wal fajri, demi waktu fajar atau waktu subuh. Wasyams, demi matahari. Wal qamar, demi bulan. Ini menunjukkan bahwa masa-masa yang dipergunakan untuk bersumpah itu betapa penting kehadirannya dalam kehidupan umat manusia. Bapak Ibu sekalian, masa itu, waktu itu bagaikan garis lurus terbentang ke depan, panjang tanpa batas. Garis lurus membentang ke depan tanpa batas. Selagi ada kehidupan, di sana ada waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap umat manusia bagian terkecil dari garis lurus terbentang ke depan itu, masing-masing setiap kita. Nah, oleh karena itu, waktu itu adalah hidup kita sendiri. Itu sebabnya Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna menyampaikan, al-waqtu huwal hayah. Waktu itu adalah hidupmu sendiri, itu waktu. Kalau kita ambil usianya Rasulullah 63 tahun, maka itulah waktu yang Allah berikan kepada masing-masing umat manusia. Maka tergantung kepadanya mempergunakan waktu atau tidak. Baik dia mempergunakan atau dia tidak mempergunakan waktu, waktu akan terus bergerak dan akan merugi dia sendiri. Waktu itu bagaikan es beku. Dipergunakan, dia tidak dipergunakan, dia akan terus mencair. Kita ambil bongkahan es, lalu kita letakkan bongkahan es itu. Coba kita biarkan.
Dengan perjalanan waktu bongkam es tadi akan mencair. Jadi kita pergunakan waktu atau tidak, usia kita akan terus berkurang di muka bumi. Bapak Ibu sekalian, hanya orang beriman dalam kitab suci Al-Quran yang selalu menghargai waktunya, sehingga tidak ada waktu yang terbuang percuma saja bagi orang beriman. Fa iza faragta fansab. Kalau dia sudah selesai melaksanakan suatu urusan, dia tidak menunggu waktu yang panjang, dia akan mengerjakan urusan lain. Tidak ada bagi orang beriman waktu yang kosong, waktu yang terbuang percuma. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat dan kita fakuri kehidupan umat manusia hari demi hari. Itu lebih banyak orang-orang yang tidak mengisi waktunya dengan baik. Ada waktu tidur berjam-jam, waktu nongkrong di warung berjam-jam, main game berjam-jam, menonton TV berjam-jam. Ini menunjukkan bahwa waktu tidak diisinya secara baik. Padahal dia bekerja tidak bekerja, berbuat tidak berbuat. Waktu tidak akan pernah menunggunya sama sekali. Alam terus berputar, bumi berputar mengelilingi, bulan berputar mengelilingi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari. Tidak akan pernah berhenti, masa akan terus bergerak. Bekerja tidak bekerja, kita akan hancur dan tenggelam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu ayat yang berbicara tentang pentingnya bagi kita menghargai waktu, mentafakuri masa, itu adalah surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini poin inti disebutkan dalam ayat ini. Dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa melihat masa lalu, masa yang telah dia mengerjakan sesuatu. Lihat baik-baik, apakah masa yang telah dilewatinya itu banyak diisi waktu-waktu bermanfaat atau tidak. Dipikirnya baik-baik. Untuk apa? Lighad, mempersiapkan untuk kehidupannya di hari esok. Ayat ini menarik Bapak Ibu sekalian. Dikatakan menarik karena manusia diapit di antara dua masa, masa lalu dan masa akan datang. Karena masa dalam kehidupan manusia, masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Al-Quran ini bicara kepada kita bukan masa sekarangnya. Lihat masa lalu. Kemudian engkau tafakuri, introspeksi, muhasabah, autokritik terhadap dirimu. Apa amalan yang telah engkau lakukan untuk kehidupan masamu di hari esok? Kata lighad itu karena isimnya nakirah, berfungsi sebagai umum. Bisa saja masa depan kita ketika tua. Orang menyesal di hari tuanya ketika pada masa mudanya tidak dipergunakan waktu dengan baik. Betapa banyak orang-orang di usia tuanya menyesal
Karena jarum sejarah ini tidak akan bisa diputar kembali ke pangkalnya. Dia akan terus bergerak. Sebab menyesal itu di hari tuanya. Bukan waktu sekarang kita menyesal. Bukankah orang masuk penjara itu sudah dikerjakan baru dia menyesal? Kalau menusuk orang itu belum menyesal awalnya. Menampar orang itu, membunuh orang tidak menyesal di awalnya. Tapi ketika dia masuk ke dalam penjara baru menyesal. Kalau dia sudah tua baru menyesal. Nah, lihat orang-orang muda-muda yang tidak keruan itu setiap hari akan dirasakan penyesalan di hari tuanya karena dia tidak mengisi waktu. Namun ada waktu yang lebih penting lagi, bukan setelah masa tua, adalah kehidupan setelah kita berbangkit, yaumil akhir. Itu akan lebih menyesal lagi. Betapa banyak kehidupan di yaumil akhir, di dalam neraka itu, bahkan belum dalam kubur saja betapa banyak orang menyesal. Ya laitani kuntu turaba, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Padahal waktunya ada, waktunya banyak yang luang, tapi dia malah salatnya sering tinggal. Pada malam hari lebih banyak tidurnya daripada ibadahnya, dari tahajud misalnya. Ada momen waktu baca Quran tidak dibacanya. Makanya dia sangat menyesal kehidupan setelah dia mati. Maka orang beriman selagi ada waktu, dia selalu menghargai waktunya. Diisi waktu-waktu yang bermanfaat. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada pada wadah kerugian yang beragam kerugiannya. Illal ladzina amanu, kecuali dia orang-orang beriman. Wa amilus solihat, beramal yang baik. Wa tawassaw bil haq, saling memberikan nasihat terhadap kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, memberikan nasihat terhadap kesabaran. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ditegaskan bahwa waktu akan terus bergerak dalam hidup kita. Bekerja tidak bekerja, berbuat tidak berbuat, kita akan lenyap di muka bumi. Dalam hitungan waktu, berapa lama waktu kita di muka bumi? Kalau 63 tahun itu berapa lamanya? Kalau umurnya 60 ya 3 tahun lagi. Kan tidak lama waktu. Nah, kadang ilir-ilir mudik saja kita setiap hari itu sudah lenyap itu. Seabad pun. Bahkan Bapak Ibu yang hadir saat ini salat zuhur, bisa dipastikan 100 tahun ke depan tidak akan ada lagi di dunia ini. Nah, oleh karena itu mari kita hargai waktu. Dengan pergantian tahun ini kita buka lembaran baru lebih baik. Kita coba tafakuri, muhasabah diri kita, introspeksi diri kita untuk melakukan perbaikan demi perbaikan untuk kehidupan kita di masa datang. Sekiranya itu kajian kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.